Malam ini, aku udah siapin 3 cerita super seram yang dijamin bakal bikin kalian merinding, deg-degan, dan mungkin susah tidur. Jadi, kalau kalian pemberani, siapin diri kalian, kita langsung aja masuk ke cerita pertama. Di sebuah kota padat, ada apartemen tua bernama Blok C. Apartemen ini murah, tapi anehnya, nggak ada yang betah lama tinggal di sana. Koridornya panjang, sempit, dan lampunya sering banget kedap-kedip sendiri. Konon, udaranya juga dingin banget, padahal nggak ada ventilasi. Suatu malam, seorang pemuda bernama Raka baru aja pindah ke sana. Pas dia jalan di koridor Blok C, rasanya kayak masuk ke terowongan tanpa ujung. Anehnya, gema langkah kakinya kadang terasa ada tambahan, seolah ada yang ikut berjalan. Di ujung koridor, Raka melihat seorang wanita bergaun putih. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Awalnya Raka cuek aja, ngira itu penghuni lain. Tapi, setiap kali lampu koridor berkedip, wanita itu tiba-tiba jadi lebih dekat. Bukan berjalan, tapi kayak muncul di posisi baru yang lebih dekat. Raka mulai panik. Anehnya lagi, wanita itu nggak berjalan maju, tapi berjalan mundur, pelan-pelan, seolah melawan waktu. Sampai di depan pintu unitnya, Raka langsung buru-buru masuk dan kunci pintu. Tapi dari luar, dia dengar suara langkah kaki pelan, tepat di depan pintunya. Kadang berhenti, terus jalan lagi. Malam itu, Raka nggak bisa tidur. Dia dengar suara ketukan kecil di dinding, kayak kuku ngetuk kayu. Terus suara kain diseret di lantai. Tiba-tiba, lampu kamarnya kedap-kedip. Di sela kedipan cahaya, Raka melihat bayangan orang berdiri di belakang pintu kamarnya. Dia merem ketakutan, dan pas buka mata, bayangan itu hilang, digantikan suara langkah mundur yang menjauh. Kata penghuni lama di sana, kalau kau dengar langkah yang bergerak mundur, jangan pernah menoleh. Cerita kedua, tentang kereta tengah malam yang tidak tercatat jadwal. Di pinggir kota, ada stasiun kecil, namanya Stasiun Raya Timur. Stasiun ini sepi, tapi kabarnya ada satu kereta misterius yang suka muncul tepat tengah malam. Suatu malam, seorang pekerja bernama Dimas pulang ke larutan. Sampai di stasiun, dia kaget lihat ada satu kereta tua berhenti dengan pintu terbuka. Stasiunnya sepi banget, nggak ada petugas, nggak ada suara apa-apa. Karena udah capek, Dimas nekat naik. Di dalam, penumpangnya pada diem, duduk tegak kayak lagi tidur. Lampunya redup, udaranya berat, kereta pun jalan. Tapi pemandangan di luar jendela aneh. Bukan jalan biasa, tapi kayak lorong-lorong gelap panjang. Tiba-tiba, speaker tua berbunyi. Kereta tengah malam melanjutkan perjalanan. Mohon tetap berada di tempat. Dimas makin curiga. Pas dia perhatiin, penumpang lain perlahan ngangkat kepala. Wajah mereka kosong, kayak nggak punya kesadaran. Kereta berhenti di peron antah berantah. Lampunya kuning kusam, nama peronnya kabur. Penumpang lain turun satu persatu. Jalannya seragam, kayak dikendalikan. Dimas panik, tapi anehnya dia nggak bisa keluar. Kayak ada yang nahan dia di kursi. Kereta jalan lagi, ninggalin tempat kosong itu. Di dalam gerbong, suasana makin hening. Dimas nemuin selembar tiket lusuh di kursi kosong. Tiket itu ada tanggal hari itu dan tulisan pulang. Pas kereta sampai di stasiun berikutnya, Dimas langsung turun. Tapi stasiun itu terasa asing. Pas dia nengok ke belakang, kereta misterius tadi udah lenyap ditelan kabut. Cerita terakhir, diary sosok tanpa wajah. Di sebuah rumah kosong, ada kamar yang selalu terkunci. Di dalamnya, ada satu benda yang utuh. Sebuah diary tua bersampul hitam. Orang-orang menyebutnya diary sosok tanpa wajah. Halaman pertamanya bertuliskan, "Aku ada
di mana-mana, meski orang tak melihatku. Penulisnya bercerita kalau dia nggak punya wajah, bukan karena hilang, tapi karena dia terlahir sebagai sosok tanpa identitas. Dia cuma bayangan, kehadiran samar yang sering ada di sudut ruangan. Perhatiin manusia, dia bisa ada di banyak tempat dalam waktu bersamaan, muncul di balik jendela, atau berdiri di pojokan kamar orang yang lagi sendirian. Bukan buat nakutin, tapi katanya biar orang itu nggak merasa kesepian. Makin jauh dibaca, semakin jelas penulisnya bukan manusia. Sampai di satu halaman, tulisannya berhenti mendadak. Aku melihat seseorang membaca diori ini, seolah penulisnya lagi ngelihatin si pembaca dari dekat. Konon, orang yang nemuin dan baca diary ini selalu merasa diawasin sama sesuatu yang sunyi. Kalau diary ini dibacain pelen-pelen pas malam hari, bakal muncul bayangan ringan di dinding, diem aja, seolah lagi dengerin. Pas diary ditutup, suasana kembali normal, seolah sosok tanpa wajah itu kembali ke tempatnya. Nunggu ada orang lain yang buka halamannya lagi.